Jadi pertama kali itu pas videonya viral tuh banyak yang nge-tag dokter Ika. Tadinya tuh tahu cuman sebagai edukasi aja, cuman nggak terlalu ngikutin banget. Terus banyak yang nge-tag, akhirnya dokter Ika ngubungin duluan via Instagram, menjelaskan nanya keadaan kulit, terus pakai apa aja sebelumnya, pokoknya kayak lebih ke sharing juga. Terus sampai akhirnya ditawarin mau nggak saya bantu pakai produk saya namanya Drica, gimana. Terus tanpa pikir panjang tuh kayak feeling aja, karena kalau aku tuh kadang ini loh, kalau sama orang itu suka pakai feeling. Jadi kalau aku ngerasa, kan ada tuh kita ngerasa oh orang ini nggak baik nih, berarti kayak kita nggak deh gitu. Jadi kayak langsung mau deh gitu, kita jalanin aja. Terus sama dokter Ikanya juga ya udah kita jalanin aja, cobain dulu, kalau memang ada harapan ya kita lanjutin gitu sampai sekarang. Kayak lebih banyak supportnya juga sih, kayak sharingnya lebih enak. Terus komunikasinya juga itu yang penting, karena kalau kan aku beberapa kali nemuin dokter ya, komunikasinya tuh kayak sebatas kamu harus gini gitu. Jadi kayak nggak ada solusi dan bikin aku tuh kayak ngerasa oh berarti aku nggak bisa disembuhin ya gitu. Nah kalau dokter Ika tuh lebih ke ada sedikit harapan gitu. Jadi kayak benar-benar bikin harapan yang tadinya udah nggak ada tiba-tiba jadi ada lagi gitu, yang bikin bertahan sampai sekarang, percaya, dan ternyata memang ada hasilnya. Tapi masih ada orang yang suka bilang masih aja tetap gelap. Iya, aku orang yang Gimana? ngomong kayak gitu lebih kayak ya namanya juga proses, nggak ada yang instan. Kalau mau instan ya pakai, sering dibilang sama temen-temenku ya pakai aja cat putih gitu. Tapi menurut aku ya, aku lihat dari sini lihat channelnya tuh udah normal sih. Maksudnya kalau glowing dan itu sebenarnya udah rata gitu loh. Tinggal kalau misalnya kalau kamu bisa mau makeup ya tinggal tambahin foundation. Kalau nggak dipakein foundation tuh orang nggak bakal tahu kulitnya kakak berbeda gitu loh. Karena tujuan awal aku tuh juga sebenarnya kenapa bikin pejuang kulit sehat, karena yang penting kulit aku sehat dulu. Karena kan sebelumnya udah hitam, geradakan, teksturnya kayak nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya dibikin sehat kan kayak percaya kalau lama-lama tuh bakal jadinya membaik gitu. Minimal tuh sehat lah. Ya itu target saya juga, kasih harapan ke Tia itu ya udah, yang penting kayaknya saya yakin banget Dricanya bisa bikin sehat kan. Jadinya kalau kulitnya sehat pasti ada perubahan, walaupun mungkin dari warna belum terlalu banyak perubahan, tapi kalau namanya kulit sehat kan sinarnya nggak akan bohong kan, gitu loh. Nah itu yang saya percaya, makanya itu yang saya tularkan ke Tia buat ayo Tia nggak apa-apa, bisa ya sekarang kamu juga mau ngapain gitu loh. Kesannya kalau kasarnya itu terus kamu mau ngapain, karena kan saya tahu kalau di luaran itu masih banyak yang mengandalkan obat. Iya dong, pasti kalau ini ujung-ujungnya cobain obat ya gitu. Saya takut dia gimana ya, kayak saya mungkin secara nggak sadar tuh bisa menarik dia tuh, udah Tia ikut saya aja gitu. Soalnya saya tahu di luaran tuh nanti kamu coba bisa dimacem-macemin, entah di tembak sana sini ya kan, terus dikasih obat sana sini, ujung-ujungnya malah nanti lebih parah gitu. Jadi mungkin tanpa sadar, karena kekuatan saya, pikiran saya seperti itu tuh bisa meyakinkan Tia buat ikut saya aja gitu. Tapi saya nggak ngomong ikut saya maksa-maksa, enggak. Tapi kayaknya aura yang dikeluarkan mungkin ya Jadinya meyakinkan. Tapi emang iya, kebanyakan kan kayak apa yang kita pikirkan, lakuin itu secara nggak langsung narik orang-orang seperti itu juga. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu. Tapi pas perjalanan itu apakah masih ada orang yang mencoba approach dirimu untuk menawarkan sesuatu biar dirimu katanya bisa balik lagi lebih kayak waktu zaman dulu sebelum pakai merkuri itu, ada nggak sih yang nge-approach Iya, lagi? masih janji ya maksudnya. Masih janji. Karena kan dirimu kan sekarang sangat populer ya, makin populer ya, sebenarnya udah populer banget. Terus sekarang momennya udah mari viral lagi gitu. Apakah ada orang yang berusaha untuk approach lagi untuk menawarkan sesuatu lagi gitu? Ada beberapa, cuman aku lebih ke enggak, aku lebih milih dari karena aku menghargai orang yang pertama kali membantu aku, dan itu aku nggak bakal ninggalin gitu. Karena aku memang kalau misalnya tipikal yang kalau udah dari awal sama aku ya berarti sampai akhir pun sama aku gitu. Jadi kayak banyak juga yang kayak ini itu gitu kan, nawarin berbagai hal, cuman kayak nggak dulu deh. Wow, tipe yang setia sekali. Iya, setia ditinggalin. Oke.
Dokter Ika, kan sekarang ini kan serba viral ya, apa-apa serba di blow up gitu. Waktu pertama kali menawarkan bantuan ke Nutia, itu seberapa yakin sih Drica itu bisa nolong gitu? Karena kan dokter lain kan bilang, walaupun dibayar 100 juta, nggak akan bisa. Saya cuma lihat dia gejalanya tidak seperti opronosis pada umumnya gitu. Jadi dan dari ceritanya Tia kan sempet ada flek, ya kan, kemudian masih pakai, tapi kok nggak ada perbaikan, malah tambah tebel ya. Iya. Nah, kemudian dia lepas, waktu dilepas nggak pakai apa-apa. Nah, kemudian baru gosong satu wajah. Nah, itu yang saya perhatikan, oh dari ceritanya ini kayak mendukung deh. Ini mungkin kalaupun ada okronosis, tapi nggak seluruh wajah. Nah, saya masih ada keyakinan bisa selamatin yang area-area lainnya yang karena paparan UV aja. Efek dari paparan UV ya jadi perpigmentasi lah ya, karena waktu lepas kan pasti nggak ada perlindungan, barrier juga kemungkinan nggak bagus waktu itu, nggak kuat, jadi lebih mudah terjadi penumpukan pigmentasi. Nah, itu yang saya punya harapannya ada di situ. Dan terus dari Drica sendiri kan formulasi memang buat kulitnya jadi lebih tenang, lebih sehat, teksturnya memperbaiki tekstur. Kalau secara perubahan pasti akan ada perubahan. Nah, intinya kalau saya mikir Tia dengan kondisi yang begitu kan pasti rasa kepercayaan dirinya pasti nggak baik dong. Jadi minimal ada perubahan itu akan meningkatkan kepercayaan diri gitu loh. Kan orang kalau udah percaya diri kan pasti akan meningkat lah secara sosialnya, ya kan, secara mungkin kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dia dalam apa ya, kayak mencari pekerjaan mungkin atau dalam berteman gitu. Itu sih, jadi saya yakinnya nggak semua di area kulit ini semuanya okronosis, karena kalau udah okronosis kan memang sulit, atau yang kalau orang bisa bilang jasnya nggak bisa gitu. Nah, ini kan stage berikutnya rencananya apa dok? Kan kita kan lihat sekarang ini teksturnya udah bagus banget nih ya, dari sini aja kelihatan glowing kan, kena sinar dari atas ini, kena lampu ya, udah bagus banget, teksturnya juga udah oke banget, plumpy. Nah, next stage-nya apa nih? Nah, untuk Tia kan saya selalu bilang mau treatment boleh nggak dok? Boleh gitu ya, kayak pimple peeling misalnya kamu mau lakukan sesekali tuh boleh. Kayak misalnya kemarin ada mau laser boleh nggak dok? Ya sesekali boleh, tapi ingat ya jangan sampai iritasi gitu. Saya pesennya cuma gitu sih. Anggapannya kalau misalnya habis tindakan ada kemerahan atau apa itu segera cepet tangani ya, pakai moisturizer lebih sering. Gitu sih intinya. Jangan sampai nanti fleknya nambah banyak lagi gitu ya? Cuman kan kalau kita mau combine ya kalau bisa bisa membantu lah walaupun sedikit gitu ya, tapi kan membantu memperbaiki pelan-pelan gitu. Tapi yang Drica memang mau launching beberapa produk dan itu akan lebih membantu lagi formulasinya. Udah coba. Dia udah coba Udah launching? awal tahun depan. Yeay.